Kata Yoris, gaji dia seberas 12 juta gitu, Ibu Tuti dan Amel 10 juta. Berarti 32 juta, katakanlah 30 juta. Sebulan, kalau setahun sudah berapa? Coba. 360 juta gitu. Kan itu untuk gaji aja. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Lalu nanti bisa di bawah deskripsi akan tampilkan link video Heri Susanto, sahabat-sahabat AK wawancara dengan Yoris. Itu diupload tanggal 18 September. Berarti kurang lebih 1 bulan setelah kasus Pasca Rajapati mereka sudah berbicara, kan begitu, saling puji. Kan seperti itu begini. Nah, pokoknya silakan aja lah di sana. Apa konteksnya? Konteksnya menggiring opini sahabat-sahabat AK kejelekan daripada Mimin ini istri muda, itu konteksnya di sana. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat AK. Padahal kasus Rajapati ini terjadi di tanggal 18 Agustus. Makanya AK sering bilang dahulu, wahai konten kreator, wahai netizen, lu datang aja ke sana, ke sekolah, lihat kegiatan belajar mengajarnya ada atau tidak. Sama Pak Dir, nanti ada potongan videonya, dipersilahkan itu. Para wartawan atau siapapun datang ke sekolah itu lihat. Jadi mereka ini harusnya dibuktikan dengan fakta. Kalau enggak mereka suka kali nih goreng-goreng cerita ini orang ini gitu. Kita bisa ungkap lah nanti kan. Nah, jadi sahabat-sahabat AK, ini nggak bisa kita bermain-main lagi sahabat-sahabat AK. Ini kasus menyangkut keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Nah, itu sahabat-sahabat AK. Nanti analisanya sahabat-sahabat AK. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Yoris, karena saya juga kan banyak mengenal Kang Yoris ya. Kalau yang LPS itu saya juga berpikir sesuatu Kang Yoris, walaupun memang usianya jauh di bawah saya ya, tetapi saya juga Kang Yoris punya banyak pengalaman di dalam bidang organisasi dan segala macam. Sehingga saya juga mempunyai pemikiran bahwa kalau ini dijalankan oleh Kang Yoris ya dan cocoklah untuk memegang jabatan itu. Bukan berarti karena memang ini bisa dikatakan direkomendasikan sama ayah, tapi memang Kang Yoris juga mempunyai kapasitas untuk itu kan. Anja. Mari kita dengarkan, kita ulangi sekali lagi. Kang Yoris, karena saya juga kan banyak mengenal Kang Yoris ya. Kalau yang LPS itu saya juga berpikir sesuatu Kang Yoris, walaupun memang usianya jauh di bawah saya ya, tetapi saya juga Kang Yoris punya banyak pengalaman di dalam bidang organisasi dan segala macam. Sehingga saya juga mempunyai pemikiran bahwa kalau ini dijalankan oleh Kang Yoris ya dan cocoklah untuk memegang jabatan itu. Mungkin rekan-rekan bisa cek ke lokasi sana kan, itu kan selama ini sudah kelihatan tidak ada operasional sekolah karena memang data siswanya juga aktif. Ini kan dua kasus yang berbeda antara siswa fiktif itu bakal ada pendalaman nggak? Iya, itu kita mendalami terkait dengan ini, kita memperdalam terkait motif nantinya. Kita akan tindak pidana soal siswa fiktif itu banyak. beda lagi ranahnya. Nanti mungkin ada tindak pidana baru ya, nanti kita proses lagi itu. Siap. Kita akan mendalami itu terkait motif, terutama pengelolaan keuangan. Kapasitas nih, ini berbicaranya kapasitas nih. Nah pada saat dulu dibendaharai oleh Ibu Mimin, mungkin dalam hal ini Kang Yoris kan bisa dikatakan ikut ya. Itu menurut kacamata Kang Yoris sendiri bagaimana nih? Ini mah kan saya nanya hal itu ya. Ini menurut kacamata, walaupun memang pada saat itu mungkin peran Kang Yoris berbeda ya. Tetapi saya yakin dengan intelektualitas dan segalanya yang dimiliki Kang Yoris bisa membaca gitu. Nah bagaimana tuh waktu dipimpin sama ibu jadi kacau ya. Anja. Mungkin rekan-rekan bisa cek ke lokasi sana kan, itu kan selama ini sudah kelihatan tidak ada operasional sekolah karena memang data siswanya juga aktif. Jadi sahabat-sahabat AK, dalam analisa AK dengan ucapan Pak Dir tadi, jadi rekan-rekan bisa cek ke lokasi sana. Itu selama hari ini tidak ada kegiatan operasional sekolah. Kan seperti itu. Sebab data siswa fiktif.
Berarti ini konteksnya di saat kepemimpinan Yoris sebagai ketua pengurus yayasan. Kepala sekolahnya adalah Wahyu, operatornya adalah Danu, bendaharanya adalah Amel sebagai korban. Sekali lagi, dengarkan sahabat-sahabat AK baik-baik. Mungkin rekan-rekan bisa cek ke lokasi sana kan, itu kan selama ini sudah kelihatan tidak ada operasional sekolah. Karena memang data siswanya juga. Jadi sahabat-sahabat AK, konteks yang kita ingin bahas adalah tentang ranah sekolah. Ketua pengurus yayasan adalah Yoris. Jadi tidak seperti cerita HS dengan Yoris yang di tanggal 18 itu. Kita pemahamannya seperti itu, begitu. Bendahara Amel kan seperti itu. Kepala sekolah ya Wahyu. Bahkan Wahyu ini sampai setelah peristiwa ini dia tetap terdaftar di data Depodik, kan begitu. Ketua pengurus yayasan ya Yoris juga gitu. Sebab apa? Kalau kita bicara dana BOS ini, itu tidak bisa cair sahabat-sahabat AK tanpa ada pelaporan pengguna keuangannya gitu. Yang melaporkan ini siapa gitu? Ya mereka juga gitu. Kan siapa yang memegang laptop, siapa yang melakukan cut off. Nah, ini silahkan penyidik membahas itu gitu. Makanya agak sangat yakin begitu ya dalam analisa AK memang Mimin ini tidak ada sangkut pautnya dengan kerana sekolah itu gitu. Sebab Pak Suryawan juga mengatakan silakan sahabat-sahabat cek ke sana gitu. Berarti di saat kepemimpinan Yoris, di saat kepemimpinan Bendahara Amel, di saat kepemimpinan Wahyu, sebab data Depodik kan. Dari mana kita tahu bicara fiktif? Dari data Depodik. Jumlah murid dilihat fakta yang ada gitu. Ini kan analisanya sahabat-sahabat HK. Bagaimana bisa kita mau mengecek tentang Mimin yang boleh dikatakan dia tahun 2009 sampai 2011. Mungkin 10 tahun yang lalu. Mungkin itu sekolah SMK-nya belum diakreditasi. Sebab kan ini mau dapat BOS itu kan aturannya dahulu seperti itu. Setelah dapat akreditasi. Begitu juga BPMU. BPMU ini tidak untuk SMP, tapi untuk SMK gitu. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, makanya AK bersyukur semoga penyidik ini bisa masuk mencari motif di sana. Sekali lagi, kenapa harus pembunuhan ini di bulan Agustus? Ini duduk permasalahannya. Kan AK sering mengatakan itu. Apakah ada sangkut pautnya? Misalnya tentang cut off, pelaporan data Depodik dan sebagainya, itu kan di ranah penyidik. Yang jelas penyidik sudah tahu sekolahnya tidak aktif, siswanya fiktif. Kalau fiktif tentunya untuk menghasilkan dana uang BOS. Aliran dananya kemana? Ya contohnya agak bisa kemarin bahas. Ya kalau kata Yoris, gaji dia seberas 12 juta gitu, Ibu Tuti dan Amel 10 juta. Berarti 32 juta, katakanlah 30 juta sebulan. Kalau setahun sudah berapa? Coba 360 juta gitu. Kan itu untuk gaji aja sahabat-sahabat AK. Jadi bagaimana bisa uang dana BOS ini bisa disalurkan ke muridnya? Ya muridnya memang nggak ada fiktif gitu. Kan logis di saat siapa memimpinnya gitu. Dana BOS ini begitu besar lalu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ya di saat zaman Yoris kan. Ini analisanya kan seperti itu. Karena Yoris sendiri mengakui dapat gaji 12 juta atau 10 juta. Amel dan ini 10 juta. 30 berarti berapa? 360. Belum lagi nanti yang lain-lainnya. Motor X-Max. Sudah itu. Sebenarnya mudah lah gitu kalau memang penyidik mau masuk ke ranah mencari motifnya gitu. Apakah ranah sekolah ini, dana BOS ini, BPMU ini ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati? Itu kan kita serahkan kepada penyidik. Yang jelas di wawancara HS dan Yoris ini sangat bertentangan dengan fakta yang ada gitu. Makanya diri itu mengatakan rekan-rekan silahkan lihat.
Kan seperti itu. Berarti melihatnya ya sekarang gitu. Di zaman kepemimpinan Yoris kan. Itu juga Dedi sudah mengatakan berapa jumlah murid dan sebagainya. Tinggal lihat aja di data Depodik, tinggal sita aja top kalau kata Dedi itu punya Amel itu yang ada di Wahyu. Kan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat AK ini analisa AK gitu. Jadi sekali lagi memang framing-framing di awal ini bagaimana menutupi ini sekolah. Ini luar biasa sahabat-sahabat AK. Ya alhamdulillah mudah-mudahan penyidik istiqomah mencari motif di sana, ketemu di sana. Kenapa harus pembunuhan tanggal 18 Agustus 2021? Itu pertanyaannya. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.